Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Sana. Di sini mungkin saya akan sedikit menceritakan apa yang saya ambil di dalam menulis kreatif. Jadi di dalam menulis kreatif saya mengambil naskah drama. Jadi naskah drama yang saya ambil judulnya itu Antara Naura dan Kalisa. Jadi genrenya di sini nuansa romantis atau romansa yang dibaluti dengan sedikit tentang agama Islam. Jadi sinopsis ceritanya itu dikisahkan ada seorang perempuan yang bernama Naura, berlatar belakang dilahirkan oleh seorang ibunya yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Nah, nanti Naura ini bertemu dengan seorang ustadz yang bernama Izam. Jadi, keluarganya Naura dan keluarganya Izam ini sangat bertolak belakang. Jadi, keluarganya Izam itu sangat dekat dengan taat beribadah, taat agama seperti itu. Dan sedangkan keluarganya Naura itu tidak. Jadi, Izam ini sudah lama bersekolah di Mesir. Jadi ayahnya sengaja menyuruhnya sekolah di Mesir agar dia bisa menambah ilmu agamanya dan nantinya bisa menggantikan ayahnya untuk berdakwah di kampungnya. Jadi selepas menempuh pendidikan di Mesir, Izam ini disuruh pulang sama ayahnya ke kampungnya untuk menggantikan ayahnya karena ayahnya itu sudah mulai tidak kuat untuk berdakwah ya, tidak seperti dulu. Jadi Izam pulang ke Indonesia, ke kampungnya yaitu Kampung Duku. Nah, sesampainya di kampung, Izam ini disambut hangat oleh keluarganya dan juga keluarga dari teman kecilnya yang dulu. Nah, teman kecilnya ini bernama Kalisa. Jadi Kalisa ini adalah seorang perempuan yang berpendidikan dan taat juga agama dari keluarga yang baik-baik. Jadi keluarganya Kalisa dan keluarganya Izam itu dari mereka kecil tuh sudah sangat dekat. Baiklah, kita kembali lagi ke sisinya Naura. Jadi Naura ini juga tinggal di Kampung Duku dan tinggalnya bersama ibu dan neneknya Naura. Nah, neneknya Naura mengira bahwa ibunya Naura ini sudah berhenti dari pekerjaan kupu-kupu malam. Dan di Kampung Duku juga Ibu Naura ini sangat terkenal dengan sebutan perempuan malam seperti itu. Pada suatu saat di hari raya Idul Fitri ada kejadian, yaitu neneknya itu tidak sengaja jatuh dari kamar mandi yang mengakibatkan neneknya itu meninggal dunia. Dan Naura pun sedih atas kepergian neneknya. Setelah neneknya pergi, ibunya Naura membawa Naura langsung untuk merantau ke Jakarta. Dan di sana ibunya Naura masih bekerja sebagai kupu-kupu malam. Naura yang masih kecil pada saat itu tidak mengetahui bahwasannya ibunya ini bekerja seperti itu. Akhirnya waktu demi waktu Naura yang tadinya gadis kecil akhirnya beranjak dewasa, yaitu sekarang bersekolah menengah atas. Akhirnya dia paham bahwasannya ibunya ini bekerja seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, semenjak SMA juga ibunya itu sering sakit-sakitan dan Naura pun menggantikan ibunya bekerja, yaitu menjadi guru pencuci piring di salah satu restoran. Nah, kebetulan dari restoran tersebut pemiliknya itu mempunyai anak yang bernama Lucy. Dari sinilah Naura punya teman yaitu bernama Lucy yang mau menerima kekurangannya Naura. Awalnya orang tuanya Lucy ini sangat menentang keras bahwasanya Lucy berteman dengan Naura karena orang tua Lucy tahu bahwa Naura itu bukan dari keluarga yang baik-baik. Tetapi Lucy ini selalu
memberitahu kepada orang tuanya, meyakinkan ke orang tuanya bahwa Naura bukan wanita seperti yang orang tuanya pikirkan. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya orang tuanya membolehkan Lucy berteman dengan Naura karena orang tuanya Lucy juga melihat keseriusan Naura dalam bekerja di restorannya orang tua Lucy. Hingga lulus SMA, Naura dan Lucy pun tetap bersahabat dan Naura dan Lucy pun bekerja di satu perusahaan yang sama. Suatu ketika Naura ini bertemu dengan kliennya, yaitu di mana kliennya ini ingin membangun pondok pesantren dan ingin mengetahui tempat mana yang strategis, dan akhirnya Naura ini memberi saran untuk membangun pondok pesantren itu di Kampung Duku. Akhirnya Naura dan Lucy pun pergi ke Kampung Duku untuk melihat lokasi yang ingin dibangun pondok pesantren. Di saat kembali ke Kampung Duku, disinilah Naura bernostalgia tentang masa-masa kecil yang ia habiskan di Kampung Duku seperti itu. Akhirnya di Kampung Duku dia bertemu dengan ustadz yang bernama Izam. Di sini ia berkenalan dengan Izam dan Naura merasa tertarik dengan Ustadz Izam. Mulai dari saat itu Naura makin dekat dengan Ustadz Izam, dan Izam pun sebenarnya menaruh hati kepada Naura tetapi hanya memendamnya saja. Akhirnya selama setahun pesantren itu sudah dibangun dan Izam pun menjadi kepala pesantren tersebut. Dan Naura memilih untuk tinggal kembali di Kampung Duku dengan membangun sebuah ruko. Suatu hari, Naura pergi ke masjid untuk mendengarkan tausiah yang kebetulan tausiahnya ini diisi oleh Ustadz Izam. Ketika Izam ingin pergi ke kamar mandi, ia tidak sengaja melihat Naura yang sedang menulis di kertas dan ingin menghampiri Naura, tetapi Naura tahu keberadaan Ustadz Izam dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan masjid. Izam pun melihat kertas yang ditinggalkan oleh Naura, yaitu kertas tersebut adalah isi curhatan dari seorang Naura. Pada malam harinya, Izam ini ingin menyatakan cintanya kepada Naura, lebih tepatnya ingin meminang Naura untuk menjadi istrinya Izam. Tetapi Izam dikejutkan oleh kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya ingin Izam segera menikahi teman kecilnya, yaitu Kalisa. Karena ia tak ingin mengecewakan orang tuanya, Izam mengiyakan permintaan dari orang tuanya. Akhirnya Naura mengetahui kabar bahwa Izam dan Kalisa segera menikah, dan sejujurnya Naura kecewa dengan pernikahan Izam karena sesungguhnya Naura juga menaruh hati kepada Izam. Namun Naura tidak berlarut dalam kesedihannya, dia fokus untuk belajar agama dan memperbaiki dirinya. Hingga ia sekarang menjadi wanita pengusaha yang hebat di Kampung Duku. Naura juga sering memberikan makan kepada anak yatim dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Suatu ketika, Kalisa mengalami kecelakaan, yaitu kecelakaan mobil saat dia mengendarai mobilnya itu sendiri. Izam pun terlihat panik dan akhirnya bergegas menuju rumah sakit. Dan di rumah sakit, dokter sudah menyerah untuk keadaan Kalisa, dan sebelum meninggal Kalisa memberikan wasiat kepada Izam untuk segera menikahi Naura karena Kalisa tahu bahwasannya Izam dan Naura ini saling mencintai seperti itu. Semua orang bersedih atas kepergian dari Kalisa, dan beberapa bulan dari kepergian Kalisa, Izam pun menepati janjinya untuk akan segera menikahi Naura. Dan akhirnya Izam
dan Naura pun menikah dan hidup berbahagia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.